Assalamualaikum. Islam mulai berkembang, tersebar, dan didengar sampai di luar Arab. Banyak para pemimpin negara atau pemimpin agama yang berusaha untuk mengorek lebih dalam pengetahuan tentang Islam. Hampir tiap hari kediaman Rasulullah tak pernah sepi dari kehadiran tamu-tamu asing dan tak dikenal oleh para sahabat. Suatu saat Rasulullah kedatangan tamu yang merupakan delegasi dari berbagai negara dan sengaja datang untuk berdialog tentang Islam. Para tamu delegasi tersebut datang mengendarai unta karena zaman itu adalah kendaraan yang paling mahal dan mewah untuk dimiliki. Nuaiman pun ngeloyor pergi, tentu saja dia langsung menyambut ide yang ada di otaknya. Unta tamu Rasulullah itu pun dia sembelih secara diam-diam. Lalu Nuaiman mendekati para sahabat yang masih duduk seperti keadaan semula. Adakah di antara kalian yang masih tertarik dengan daging unta? Sambil tangannya menunjuk pada unta yang paling besar gemuk dan kepalanya sudah tergeletak di tanah setelah disembelih. Betapa terkejutnya para sahabat dengan kejadian tersebut, mereka seolah terbungkam dan tak mampu untuk berbicara. Mata mereka saling berpandangan dan penuh dengan ketakutan apa yang bakal akan terjadi. Di antara tamu itu ada yang keluar dari dalam rumah, kemudian betapa terkejut ketika melihat salah satu dari untanya ada yang mati disembelih. Kemudian tamu tadi kembali masuk ke dalam rumah Rasulullah dan keluar lagi bersama Rasulullah. Belum lagi Rasulullah berucap sepatah kata pun, para sahabat sudah menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah, Nuaiman yang melakukannya." Rasulullah pun memerintahkan pada beberapa sahabat untuk mengganti unta yang disembelih itu 2 kali lipat dan lebih bagus. Nuaiman sadar kalau akan dicari oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga dia lari untuk bersembunyi sampai keluar perbatasan kota Madinah. Sampailah dia di perbatasan kota, dan melihat Al-Miqdad yang sedang membersihkan sumur rumahnya. Dia dekati Al-Miqdad kemudian menyapa, "Bolehkah aku masuk ke dalam sumurmu? Ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga engkau ingin masuk ke dalam sumurku seolah hendak bersembunyi," kata Al-Miqdad. Nuaiman lalu menceritakan kejadian sebenarnya dan alasannya bersembunyi, Al-Miqdad pun mengizinkan. Sebelum masuk ke dalam sumur, Nuaiman meminta pada Al-Miqdad berjanji agar tak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya, termasuk jika Rasulullah yang mencarinya. Lantas Nuaiman segera masuk ke dalam sumur yang baru saja dibersihkan itu. Tak lama waktu berselang, muncullah Rasulullah bersama beberapa sahabat yang ikut mencari Nuaiman. Rombongan itu mendatangi Al-Miqdad untuk bertanya di mana keberadaan Nuaiman. Al-Miqdad merasa bingung karena sudah berjanji pada Nuaiman tak akan memberitahukan kepada siapapun bahwa Nuaiman berada di dalam sumur. Namun Al-Miqdad merasa dilema karena yang datang bertanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, mulut Al-Miqdad saat itu berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nuaiman. Sedangkan tangannya menunjuk ke arah sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma. Rasulullah menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Terlihatlah dari atas, Nuaiman berada di dalam sumur itu. Akhirnya Nuaiman ditemukan oleh Rasulullah sendiri, dan ia disuruh untuk keluar dari dalam sumur. Sesampainya di atas sumur, Rasul melihat wajah Nuaiman penuh dengan debu. Lalu tangan Rasul membersihkan wajah Nuaiman. Rasulullah tidak marah sama sekali, sambil tersenyum dan terus membersihkan wajah Nuaiman. "Kenapa kau sembelih unta tamu itu?" tanya Rasulullah padanya. Dijawablah oleh Nuaiman dengan seolah tanpa dosa, "Ya Rasulullah, jangan engkau tanyakan padaku persoalan ini, tapi tanyakan pada mereka yang mengajakmu mencariku." Rasulullah pun kemudian mencari sahabat yang sedang mencari Nuaiman. Dalam kesempatan yang seperti itu, Nuaiman kembali melarikan diri lagi. Ketika Rasulullah mengetahui kalau Nuaiman melarikan diri lagi, beliau bersama para sahabat hanya tersenyum-senyum saja.